kaki padha dipun eling mring pitutur engong sira uga satriya arane kudu anteng jatmika ing budi ruruh sarta wasis samubarangipun. Keris pada awal mulanya itu tumbuh berkembang dari Jawa dan kemudian menyebar luas ke seluruh Nusantara. Nah, oleh karena itu, di dalam konteks persebarannya, keris kemudian menumbuhkan berbagai corak dan ragam menyesuaikan adat istiadat masyarakat pendukungnya. Bahwa keris itu sebenarnya bukanlah semata-mata senjata tikam, senjata untuk menusuk atau eksekusi, tidak, tapi lebih cenderung kepada simbol kemanunggalan antara yang di atas dengan yang di bawah. Keris merupakan salah satu benda yang mencapai puncak peradaban dalam bidang seni tempa logam, khususnya berakar dari persenjataan, itu bersifat multikulturalisme, di mana keris hadir dalam semua aspek etnik-etnik yang ada di Nusantara, tentunya menyesuaikan dengan adat budaya masyarakat pendukungnya.
Sih lumintu rejeki aja taweng, jisim halus, roh halus, kang ikal bakal, kang cikal bakal oning desa Wonosari kene. Ingsun asung dahar gondo arum, ingsun ngobong dupa menyan madu areng sejati, arenging menyan kayu manuk putih, kuku sing menyan sirosun kongkon marang swarga seger kewarasan padang ing ati. Empu ketika menciptakan karya keris dalam hal ini, itu mengambil bahan ya, bahan pasir besi ya, itu tidak pernah mengeksplorasi alam, tidak pernah merusak alam apalagi menambang. Semua bahannya itu adalah diambil dari apa-apa yang sudah alam sediakan. Karena empu mempunyai konsep memayu hayuning bawono, menjaga cantiknya atau indahnya dunia. Lingkungan itu betul-betul dijaga. Secara esensi, keris adalah percampuran dari berbagai unsur logam tadi, sehingga di dalam konteks pembuatannya esensinya adalah mencampur. Tapi di dalam konteks pembuatan di sini diawali dulu di mana seorang empu itu atau seorang pemesan itu berjumpa atau ketemu. Oleh karena itu Babat Tanah Jawi, para raton, negara Kertagama ataupun yang lain mengisahkan bagaimana seorang raja atau seseorang pemesan keris itu mendatangi seorang empu. Nah, ketika ketemu seorang empu diterjemahkan oleh seorang empu itu dapur apa yang cocok, pamor apa yang sesuai, kapan dibuatnya, dan laku-laku spiritual apa. Sehingga pesan-pesan atas visi hidup seorang pemesan itu dapat terkristalkan dari kerisnya. Nah, ketika semua ini sudah ditemukan atau sudah ada kesepakatan, kemudian dilakukan upacara wiwitan. Upacara wiwitan di sini tujuannya adalah untuk memulai kegiatan penempaan itu, sehingga untuk menyatukan visi dan misi, baik para empu dengan panjak-panjaknya, pemesan dengan segala visi dan laku spiritual yang harus dilakukan. Nah, setelah proses upacara wiwitan ini, ada saji-saji dan sebagainya sebagai makna simbolik, kemudian dilakukan penempaan awal. Nah, penempaan awal ini dikenal dengan istilah ngwasuh. Ngwasuh adalah membersihkan besi dari unsur-unsur kotoran, baik fisik ataupun non-fisik. Ngwasuh berarti mencuci atau membersihkan biji besi ini, yang secara simbolik adalah membersihkan segala nafsu-nafsu buruk bagi para empu dan pemesannya. Kemudian setelah diwasuh, disisiplah bahan pamor. Kemudian dilipat-lipat yang dikenal dengan istilah membuat winih pamor. Nah, winih pamor di sini ketika proses pelipatan ini harus disatukan dengan istilah mijer. Disitulah juga simbol bahwa manusia harus merekatkan visi hidupnya dan diimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Disitulah tergambarkan bagaimana manusia itu meraih cita-citanya itu dengan usaha yang penuh dan berserah diri pada Tuhan. Makanya digambarkan dengan bara api yang berpijar. Setelah ditempa berulang-ulang sampai bahkan ribuan kali lipatan, kemudian di situ menjadi winih pamor tadi ditekuk menjadi dua bagian. Disisipkanlah namanya lapisan baja atau wojo. Wojo itu artinya kekuatan atau gigi. Sehingga itulah yang akan menjadi bagian ketajaman di dalam bilah keris. Baja itu adalah simbol jiwa atau ruh manusia harus teguh, tapi tajam dan kuat. Nah, kemudian dilipat atau disisipkan di antara winih pamor tadi. Jadi baja dari tengah-tengah. Nah, penyisipan baja di antara lapisan pamor itu disebut dengan istilah nyelorok.
Nyelorok artinya di dalam konteks simbolik adalah menemukan esensi jiwa atas kehidupan manusia yang akan terimplementasikan dalam kehidupannya. Jadi manusia harus mengerti tentang sejatinya hidup. Ketika proses nyelorok ini selesai, kemudian dibuat namanya bakalan. Nah, bakalan atau calonan keris ini disebut dengan istilah kodoan. Kemudian proses pembuatan kodoan itu justru dibalik. Ujungnya dibuat bagian besi menjadi pangkalnya bilah keris, dan pangkal dari bilah keris itu menjadi ujungnya keris. Bahwa keris adalah tidak ada ujung, tidak ada pangkal. Karena esensi bertemunya Tuhan adalah sangat universal. Nah, setelah kemudian kodoan itu selesai, kemudian diolah pamor di situ. Nah, kalau dia mau dibuat pamor rekan gedikan dengan cara didrip. Kalau puntiran bisa juga dipuntir. Tapi memang mengolah motif pamor bisa pada saat winih pamor, bisa juga pada saat setelah diselorok tadi. Nah, setelah kodoan itu selesai atau calonan keris itu selesai, proses pembakaran awal sudah selesai. Kemudian keris itu dibentuk sedemikian rupa dengan teknik dikikir. Dikikir, kemudian bisa dipahat dan lain sebagainya sesuai dengan rincikan-rincikan yang ada. Nah, setelah proses pembentukan keris ini sesuai dengan dapur, dapur adalah tipologi bentuk keris yang disesuaikan dari rincikan-rincikan yang ada. Nah, setelah selesai pembuatan tipologi dapur keris itu sesuai yang diharapkan, kemudian keris ini digosok dengan cara dihaluskan dengan batu yang dikenal dengan istilah disangling. Disangling tujuannya adalah menghaluskan permukaan bilah keris tanpa meninggalkan karakternya. Karena tingkat kekerasan nikel yang menjadi motif pamor aspek pelipatan tadi dengan besi itu kekerasannya berbeda, sehingga ketika digosok dengan batu nanti urat-urat motif pamor itu akan terasa ketika diraba. Setelah disangling selesai, kemudian disepuh. Disepuh adalah tujuannya untuk satu, menajamkan ujung keris. Yang kedua adalah meningkatkan elastisitas dari bilah keris itu sendiri. Ingat bahwa keris adalah senjata teknomik sebagai alat tusuk. Sehingga ujungnya harus keras, tapi dia tetap elastis di pangkalnya. Nah, makanya salah satu bentuk gonjo tadi di pangkal tadi secara simbolik memang sebagai simbol lingga dan yoni, tapi juga mencerminkan sebagai fungsi teknomik meredam energi balistik. Nyepuh artinya dinuakan. Dituakan dalam konteks ini adalah menuakan jiwa dan pikiran manusia menjadi dewasa. Nah, setelah disepuh,
keris ini tadi dibersihkan lagi dengan cara disangling, kemudian dikamal. Dikamal adalah direndam dalam larutan belerang dan garam. Bisa juga dicampur dengan lumpur putih dan lain sebagainya. Tujuannya adalah membuka pori-pori ataupun serat-serat dari permukaan bilah keris dan menajamkan urat-urat dari pamor tadi. Sehingga ketika proses selanjutnya adalah diwarangin, yaitu direndam dalam larutan arsam arsenik, pamor tadi menjadi tajam warnanya. Guratan-guratannya menjadi tegas. Sifat arsenik adalah membuat besi dan baja itu menjadi hitam kelam, kemudian nikel ataupun meteor itu menjadi putih bersih. Sehingga mewarangi adalah memunculkan motif ornamentik baik abstrak ataupun figuratif yang disebut pamor itu menjadi lebih menonjol warnanya. Nah, setelah diwarangin selesai, keris itu kemudian diminyakin, dikasih minyak sebagai cutting. Arsenik selain untuk memunculkan motif pamor tadi juga sebagai cutting agar tidak mudah berkarat. Di sisi yang lain, zaman dulu dipercaya dia beracun. Nah, oleh karena itu, agar racunnya itu tidak mengembang kemana-mana, ketika dipegang juga tidak mengganggu tangan, kemudian mengganggu kesehatan seseorang, kemudian diminyaki tadi. Nah, minyak biasanya dari campuran cendana, melati, ataupun yang lain yang berbau harum. Nah, setelah selesai diminyakin tadi, keris kemudian dibuatkan sandangan, berupa sarung yaitu warangka dan hulunya. Nah, ketika pada awal mulanya biasanya diawali pembuatan hulu, kemudian mendaknya, kemudian baru dibuatan warangka. Karena untuk membuat warangka menggunakan pedoman bentuk hulunya tadi. Nah, setelah bilah dimasukkan kepada warangka tadi, dikenal dengan istilah nyegrek, keris itu selesai dibuat. Apakah keris ini sudah sempurna? Belum. Di dalam konteks pembuatan secara teknologi fisik itu sudah selesai. Tapi harus ada upacara namanya tutupan. Upacara tutupan fungsi dasarnya adalah mengingatkan kembali kepada pemesan atas nilai-nilai simbolik yang terekam dari keris itu yang selaras dengan visi dari pemesannya. Oleh karena itu upacara dilakukan biasanya malam hari. Puncak di dalam upacara itu dilakukan kirap, yaitu keliling kampung ataupun lingkungannya ke arah kiri yang menggambarkan tentang keselarasan hidup manusia itu sendiri. Setelah itu kemudian keris diserahkan kepada pemiliknya bahwa keris adalah semata sebuah karya budaya yang penuh tanda atas visi hidup pemiliknya. Samarpa moring suksmo sinuksmaya winahya ing sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana. Awal ketertarikan saya di dunia perkerisan itu sudah muncul sejak saya dulu masih mengenyam bangku pendidikan SMK. SMK saya di SMK N2 Sukawati. Di sana saya mengambil jurusan kriya logam, di mana di lingkungan saya di rumah itu sudah banyak ada yang memproduksi persenjataan logam. Saya ingin belajar tentang apa itu keris, bagaimana saya bisa membuat keris, dan apa pengertian-pengertian dari keris itu saya ingin mengetahui. Dukungan dari keluarga sangat mendukung, sangat besar dukungan dari keluarga, terutama dari bapak saya. Dan untuk bapak itu lebih tepatnya sebagai seniman untuk senjata tradisional. Di Bali itu ada dikenal Blakas, senjata tradisional Bali. Nah, di sana ingin ada penerusnya lah. Untuk di Bali itu ingin ada penerus dari seni tempa logam di Bali, entah itu Blakas, entah itu keris. Nah, itu sekarang ada kesempatan untuk belajar secara akademis, yaitu Bapak sangat mendukung. Kenapa enggak? Beberapa mahasiswa di sini di program studi keris itu ada yang ikut dengan besalan-besalan yang di luar kampus. Saya sendiri
di Padepokan Keris Brojobono. Motivasi saya sendiri untuk mencari ilmu di luar kampus itu untuk lebih memperdalam ilmu saya tentang perkerisan. Terutama di kampus kita mendapat teori-teori dan praktek, juga itu menurut saya secara pribadi itu belum maksimal untuk bekal saya ke depannya setelah lulus. Maka dari itu saya mencoba juga untuk mencari tempat di luar kampus untuk saya bisa membuat keris, kemudian belajar tentang keris juga. Untuk tantangan ke depannya sih lebih ke lingkungan, bukan keluarga. Itu dari teman-teman sepergaulan. Itu kalau sekarang di Bali kan minatnya lebih ke pariwisata, untuk teman-teman sebaya lah istilahnya. Dulu sempat ditanya sih pas mau kuliah di mana? Mau ke Solo belajar bikin keris. Wah, bikin keris, mau jadi apa kamu besok? Ya, belum saya jawab. Ya. Jadi saya berangkat ke sini ya masih menyiapkan jawaban untuk itu. Ada proporsi yang harus diatur dalam sebuah aturan ini. Panjang normal dari sini sampai sini ini adalah 37 cm sampai 38. Ya kira-kira sekian lah. Panjangnya kira-kira sekian. Di kegiatan perkuliahan itu di program studi keris dan sejarah tradisional, di awal kita masuk itu kita diperkenalkan tentang sejarah perkerisan itu seperti apa. Terus seumpama kita akan praktek, apa-apa saja yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Di awal juga kita diperkenalkan alat-alat apa, bagaimana kita menggunakan alat. Kemudian seperti kita sudah praktek, kita akan membuat keris. Di awal yang kita pelajari itu dari membuat pamor. Ilmu perkerisan itu dikenal dengan istilah ilmu kang sinengker. Sehingga ilmu perkerisan menjadi tabu dibicarakan secara universal. Oleh karena itu, seringkali menjadi pengetahuan terputus pada era-era masa lampau. Karena menjadi sangat tabu mentransfer keilmuan itu pada masyarakat secara umum. Gimana seorang seniman selalu kita bingkai dalam satu hal yang kaku? Tidak akan pernah menghasilkan estetika yang bagus. Nah ini pasti kita beri ruang yang seperti itu. Kalau jangker itu pada akhirnya banyak sekali duplikat diterima oleh masyarakat menjadi pakem. Tapi bukan pakem keris, pakemnya menjadi pakem jangker. Jadi orang membuat keris itu adalah pandiliji kang pinarasubit. Bukan dalam arti pengertian lugas atau letter bahwa itu dijepit itu. Bahwa kita harus berjabat tangan dan bersahabat, bersaudara dengan siapa saja. Ketika keris itu ditumbuh kembangkan di era modern, harapan kami sebagai insan perkerisan adalah lahirnya kerisologi, di mana keris dipandang sebagai aspek ilmu pengetahuan, sehingga akan memberikan ruang lebih luas kepada masyarakat modern di dalam memahami dunia perkerisan, sehingga akan muncul juga profesi-profesi lain, pengetahuan-pengetahuan lain yang itu bisa memberikan ruang yang lebih utuh. Contoh, adanya ahli konservasi keris, ahli sejarah, ahli estetika, kemudian ahli material dan sebagainya. Dan di situ ketika ditelaah menjadi ilmu pengetahuan, keris tidak lagi diminirkan
menjadi benda yang seolah-olah ditangkap secara dangkal sebagai benda yang membawa kemusyrikan, sebagai benda klenik dan sebagainya. Jadi keris bisa dipandang secara lebih utuh melalui ilmu pengetahuan.